Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi garis singgung lingkaran. Oke. Sebetulnya garis singgung lingkaran ini erat kaitannya dengan Pitagoras. Sekarang perhatikan dulu. Garis singgung lingkaran, jika terdapat sebuah garis dan sebuah lingkaran, apa yang kemungkinan terjadi? Oke, ini ada lingkaran, ini ada garis, saya perpanjang. Ternyata garis itu tidak memotong lingkaran tersebut. Artinya kemungkinan yang pertama terjadi adalah garis tidak memotong lingkaran. Yang kedua, ini ada garis, saya perpanjang lagi, ternyata memotong lingkaran di titik ini dan memotong lingkaran di titik ini. Artinya apa? Artinya garis memotong lingkaran di dua titik pada lingkaran. Kemudian saya buat garis lagi, saya perpanjang, ternyata memotong lingkaran pada satu titik. Artinya apa? Garis memotong lingkaran di satu titik pada lingkaran. Oke. Nah, garis inilah yang disebut garis singgung lingkaran. Jelas ya? Jadi garis singgung lingkaran itu apa? Garis yang apabila diperpanjang hanya memotong lingkaran pada satu titik. Nah, ini contohnya. Nah, garis yang berwarna hijau ini adalah garis singgung lingkaran. Oke. Nah, titiknya itu namanya titik singgung, gitu ya. Oke, sekarang saya bahas garis singgung lingkaran. Ini lingkarannya berpusat di titik O. Saya buat titik di luar lingkaran, saya kasih nama titik P. Kemudian saya tarik garis, ternyata menyinggung lingkaran di titik, saya kasih nama titiknya A. Nah, O dan A dihubungkan merupakan apa ini? Jari-jari lingkaran ya. Nah, ternyata jari-jari lingkaran dan garis singgung ini saling tegak lurus. Artinya apa? Membentuk sudut 90 derajat. Kalau saya tarik garis dari O ke P, maka terbentuklah apa? Segitiga siku. Maka ketiga sisi ini, ketiga garis ini dapat dicari erat kaitannya dengan triple Pitagoras. Segitiga siku-siku ya. Oke, nah AP ini apa? AP ini adalah garis singgung lingkaran. Kemudian OA itu apa? OA itu jari-jari. Dan OP itu adalah jarak titik pusat lingkaran atau disingkat dengan JP. Nah, ternyata garis OP atau JP itu garis di hadapan sudut 90 derajat. Artinya apa? Artinya JP itu adalah sisi yang terpanjang. Berarti kalau hubungannya dengan Pitagoras, sisi terpanjang itu rumusnya di apa? Ditambah. Jadi JP itu sama dengan akar garis singgung lingkaran. Kan sisi yang lainnya garis singgung sama jari-jari ya. Nah, itu ditambah. Kemudian kalau mencari garis singgung lingkaran berarti apa? Ya dikurang. Apa yang dikurang? Sisi yang terpanjangnya, berarti JP-nya yang dikurang. Tuh, ngafalinya gitu ya kalau pakai rumus. Nah, kalau jari-jari berarti CP-nya dikurang GSL. Nah, sekarang contoh biar jelas. Pada gambar berikut merupakan garis singgung panjang garis OB 3 cm dan OA 5 cm. Hitunglah panjang garis AB. Oke, sekarang kita lihat dulu OB 3. Ini 3. Kemudian OA itu ini, OA-nya itu 5. Ternyata yang terpanjangnya adalah 5. Yang ditanya apa? Garis singgung AB, ini yang ditanya. Nah, kalau garis singgung itu rumusnya apa? Yang paling panjang dikurang yang lainnya kan? Berarti sama dengan akar JP-nya berapa tuh? JP-nya yang terpanjang 5 kuadrat dikurang R-nya 3 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat itu 25 dikurang 3 kuadrat berapa? 9. 25 dikurang 9 berapa? 16. Akar 16 berapa? 4 cm. Jadi garis singgung lingkarannya adalah 4 cm. Kalau menggunakan Pitagoras, triple Pitagoras, tinggal dilihat kombinasi angkanya berapa nih? 3 sama 5. Kamu sudah belajar triple Pitagoras kan? Materi semester genap yang pertama. Nah, 3 sama 5 kombinasinya apa nih? Ini 3, ini 5. Satunya berapa jadinya? 4. Nah, sama nggak dengan ini? Sama. Jadi menggunakan rumus. Boleh. Kalau sudah tahu triple Pitagoras cukup melihat tabel saja. Jelas ya? Oke, lanjut. Dari titik P di luar lingkaran yang berpusat di O dibuat garis singgung PA. Coba lihat ini. Garis singgungnya adalah PA.
Panjang jari-jari lingkarannya 5 dan panjang garis singgungnya 12. Berarti jari-jari itu kan ini 5. Garis singgungnya yang ini 12. Yang ditanya apa? Panjang OP. OP ini sisi yang terpanjang kan? Kalau pakai rumus berarti ditambah gitu. Tapi kalau sudah tahu triple Pitagoras tinggal lihat kombinasinya 5 sama 12. Mana 5 dan 12? 5 12. Berarti yang satunya berapa? Yang terpanjangnya 13. Berarti ini OP-nya adalah 13 cm. Jelas ya? Lanjut. Layang-layang garis singgung lingkaran. Nah, ini dia. Ternyata kalau ditarik garis singgung nih, 2 buah garis singgung yang sama panjang AP dan BP ini ternyata membentuk layang-layang. Artinya apa? Artinya layang-layang ini adalah 2 kalinya 2 segitiga ini. Ya. Oke, OP. OP itu apa? OP itu kalau di garis singgung namanya jarak pusat, tapi kalau di layang-layang namanya diagonal yang pertama, D1. Apalagi AB. AB itu apa? AB itu adalah diagonal yang kedua. Kemudian OA dan OB itu apa? Jari-jari. Nah, nih, ini jari-jari, ini jari-jari. Ini JP atau D1. Ini dari A ke B itu D2. Terus AP dan BP ini apa? Garis singgung lingkaran. Nah, luas segitiga itu apa sih rumusnya? Alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya yang mana? Alasnya selain yang terpanjang, berarti selain JP, berarti apa? R sama GSL. Artinya luas segitiga itu adalah jari-jari kali GSL dibagi 2. Kalau layang-layang, nah layang-layang itu apa? Terdiri dari 2 buah segitiga yang sama, berarti 2 kali luas segitiga. Atau layang-layang itu sama dengan luasnya 2 kali luas segitiga apa? Jari-jari dikali GSL dibagi 2. Nah, ini duanya kan bisa dicoret, ya kan? Artinya apa? Artinya luas layang-layang sama dengan jari-jari kali GSL. Ini kalau dengan garis singgung. Kalau rumus asli layang-layangnya itu apa? Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke, sekarang contoh biar lebih jelas. Perhatikan gambar berikut. Dari titik P di luar lingkaran yang berada di titik O dibuat garis singgung PA dan PB. Panjang OA-nya 12. Oke, ini OA 12 nih. Terus OP. OP, nah ini 20. Nah, yang ditanya apa? Yang pertama panjang PA-nya. Oke, OA-nya itu jari-jari, OP-nya itu CP. Yang ditanya apa? PA, ini yang ditanya. Nah, atau garis singgung lingkarannya ya. Garis singgung lingkarannya, lihat kombinasinya 12 sama 20, cari di sini. 12 ini 20, berarti yang satunya berapa nih? 16. Jadi garis singgung lingkarannya adalah 16 atau panjang PA-nya 16. Berikutnya yang ditanya apa? Luas segitiga OAP. Nah, luas segitiga rumusnya apa? Luas segitiga itu jari-jari kali GSL, jari-jarinya mana? 12. Kali GSL-nya mana? GSL-nya kan 16, tadi udah ketemu, dibagi 2. Ini 16 bagi 2 berapa? 8. 12 kali 8 tinggal kamu kalikan berapa? 96 cm persegi. Jelas ya? Oke, kemudian luas layang-layang. Luas layang-layang itu apa sih rumusnya? Jari-jari kali GSL. Berarti jari-jarinya mana? Jari-jarinya adalah 12 dikali GSL-nya adalah 16. Tinggal kamu kalikan. 12 dikali 16. Berapa 12 kali 16? 12 dikali 16. Berapa hasilnya? 192 cm persegi. Terakhir yang ditanya apa? Panjang tali busurnya. Oke, panjang tali busur berarti carinya pakai apa? Dari rumus layang-layangnya. Berarti luasnya kan tadi udah ada 192 sama dengan D1-nya berapa tuh? D1-nya itu adalah JP nih. Ini D1-nya 20 dikali D2-nya adalah AB-nya ini. Nih, AB ini diagonal 2 dibagi 2. Nah, 20 dibagi 2 berapa? 10. Berarti AB-nya ketemu. Sama dengan ini perkalian, pindah ruas tinggal dibagi. 192 dibagi 10. Jadinya berapa AB-nya? AB-nya adalah 19,2 cm. Jelas ya? Oke,
Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan untuk materi garis singgung. Semoga dapat kalian pahami dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.